Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimatiin kipas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, artinya bukan seluruh manusia. Ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak pernah beriman dengan itu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka sedang menipu kecuali diri-diri mereka sendiri, dan mereka tidak sadar. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Ayat ke-8 ini kita masuk pada sifat-sifat orang-orang munafik. Karena sering saya katakan bahwa di dunia ataupun kelak di akhirat, manusia itu cuma terbagi menjadi 3. Pertama mukmin, yang kedua kafir, dan yang ketiga munafik. Itu di dunia. Di akhirat juga sama. Ada orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, dan dia seorang mukmin. Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya, dan dia orang kafir. Dan ada yang mengambil catatannya dengan tangan kiri tetapi di belakang punggungnya, dan dia orang munafik. Jadi manusia hanya terpecah menjadi 3 kelompok ini, dan itu hanya ada pada manusia. Malaikat tidak ada kafir, tidak ada munafik. Malaikat itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin tidak ada munafik. Jin itu cuma 2. Jin yang saleh atau jin yang tidak saleh. Artinya jin itu cuma terbagi 2, jin kafir atau jin muslim. Tapi manusia terbagi 3. Manusia ini terbagi 3 sendiri dia. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Sifat-sifat orang yang beriman sudah dijelaskan di permulaan surah Al-Baqarah. Kemudian
Kemudian sifat orang kafir dijelaskan juga pada ayat ke-6 dan ke-7. Maka sekarang kita masuk pada sifat-sifat orang-orang munafik. Seperti apa orang-orang munafik itu? Sudah sering saya katakan bahwa orang-orang munafik ini berbahaya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai membuat satu surat yang namanya surat munafik. Ada namanya suratul munafikun, surat yang membahas tentang orang-orang munafik, sampai dijadikan nama surat oleh Allah Azza wa Jalla, saking bahayanya. Dan dalam surah Al-Munafik itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 ciri orang munafik itu. Pertama, dusta. Itu ciri yang sangat-sangat nampak dari orang munafik adalah kedustaan. Dusta atas nama agama, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Yang kedua, sifat orang munafik itu seperti terowongan, karena nafak itu, munafik itu diambil dari kata nafak. Nafak itu artinya sebuah terowongan yang masuk dari sini, keluar dari sana. Karena orang-orang munafik itu zahir lisannya beriman, tapi keluar menjadi kafir lewat hatinya. Kemudian yang ketiga, penampilan mereka meyakinkan, ucapan mereka fasih. Makanya tokoh munafik Abdullah ibn Salul, apabila dia berkumpul bersama kaumnya orang-orang Ansar yang beriman, maka Abdullah ibn Salul mendorong mereka untuk beriman kepada Rasul, berjihad dengan Rasul, solat di belakang Rasul, pokoknya sedikit-sedikit Rasul. Tapi kalau dia berpaling dari orang-orang yang beriman, maka hatinya pun ingin menghancurkan Nabi SAW. Zahirnya Islam, tapi hatinya kufur. Itulah munafik. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nas, dan dari sebagian manusia. Alhamdulillah, tidak semua manusia. Allah hanya menyebutkan sebagian manusia. Ada orang yang beriman dengan Allah, mengatakan beriman dengan Allah dan mengatakan beriman dengan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan rukun iman cuma 2, awal dan akhir. Beriman dengan Allah dan hari akhir, padahal iman itu kan ada kepada Allah, kepada Rasul, kitab, dan begitu seterusnya. Karena dalam keimanan itu yang paling penting 2 ini, beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Tapi dua-duanya orang munafik itu tidak ada. Mereka hanya mengatakan beriman dengan Allah, tapi sesungguhnya tidak beriman. Dan mereka mengatakan beriman dengan hari akhir, sesungguhnya tidak beriman dengan hari akhir. Apa maksudnya di sini? Ketika Allah mengatakan beriman dengan Allah, bagaimana beriman dengan Allah? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ciri-ciri orang munafik itu, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit. Orang-orang munafik itu tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya kebanyakannya sama sekali tidak ingat Allah. Kemudian Allah katakan wabil yaumil akhir. Mereka mengaku beriman dengan hari akhir, padahal tidak, karena tujuan orang-orang munafik itu tolabud dunia, hanya mencari dunia, bukan mencari akhirat. Padahal sifat-sifat orang yang beriman itu, kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat dalam doa ini ada 3 poin. 1/3 bicara dunia, 2/3 bicara akhirat.
Ya kan? Sepertiga bicara dunia, 2/3 bicara akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan dunia yang baik untukku. Ini sepertiga. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan dengan akhirat yang baik. Ini sepertiga. Cerita akhirat. Wa qina adzabannar, ini juga akhirat sepertiga. Berarti doa seorang muslim atau mukmin itu harusnya 2/3 doa itu untuk akhirat dan 1/3 saja untuk dunia, itu maksudnya. Tapi kebanyakan orang-orang tidak demikian kan. Kalau sudah berdoa itu ya cerita uang saja. Ya Allah lancarkan rezeki, ya Allah lancarkan usaha, saya baru buka toko, saya enggak ada cerita akhirat. Ya. Sampai haji ya, doa di Arafah itu yang jelas-jelas mustajab pun cerita dunia di sana. Padahal doa ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu harus 2/3 minta akhirat, 1/3 saja minta dunia. Karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah 1, wa fil akhirati hasanah 2, wa qina adzabannar 3. Jadi 2/3-nya cerita akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah bantah sifat-sifat orang munafik. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan yang beriman sama sekali. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ini sifat-sifat orang munafik. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Karena penampilannya di zaman Rasul, orang-orang munafik itu tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat. Mereka bergaul bersama para sahabat sehingga tidak bisa dibedakan. Hakikatnya mereka sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka sedang menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'ur. Tapi hakikatnya mereka tidak sedang menipu Allah, tidak. Tapi mereka sedang menipu diri-diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar saja. Karena bagaimanapun makar Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat dibandingkan makar mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka boleh saja membuat makar, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga punya makar, dan makar Allah sebaik-baik makar. Mereka hendak menipu Allah, tidak bisa. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Makanya kalau kita melihat sejarah orang munafik di zaman Rasul, sehebat apapun Abdullah ibn Ubay ibn Salul menyembunyikan kemunafikannya, tetap saja Allah Subhanahu wa taala bongkar kemunafikannya. Ketika terjadi perang Tabuk, maka Abdullah ibn Salul ini mengompori orang-orang munafik untuk tidak ikut perang. Dan sebagian besar orang munafik mereka resign, tidak mau ikut perang. Hanya 80 orang saja yang terlibat dalam perang Tabuk dari orang-orang munafik. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk memberitahu nama-nama 80 orang yang terlibat dalam perang Tabuk itu, supaya tidak mengacau dalam peperangan. Maka setelah kemudian Nabi SAW mendapatkan nama-nama tersebut, maka Nabi SAW memanggil Hudzaifah bin Yaman dan mengatakan, ya Hudzaifah, catatlah 80 orang ini. 1 si fulan, 2 si fulan, 3 si fulan, sampai 80 orang. Kemudian Hudzaifah bin Yaman menyembunyikan catatan itu, karena Rasul melarang tidak boleh satu pun tahu kecuali dirinya saja. Masalahnya kemudian para sahabat terjadi desas-desus bahwa Hudzaifah menyimpan catatan nama-nama orang munafik. Semua sahabat ketakutan karena dikhawatirkan namanya tercantum di situ masalahnya. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah bin Yaman dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam anni munafik. Wahai Hudzaifah,
tolong beritahu kepadaku, ada enggak namaku dalam catatanmu? Bahwa Rasul menyebut diriku munafik. Lihat, saking takutnya Umar. Kata Hudzaifah, maaf Umar, Rasul melarang memberitahunya. Tapi Umar mendesak. Akhirnya Hudzaifah meminta, baik, hanya engkau yang kuberitahu dan yang lainnya tidak akan kuberitahu. Maka Hudzaifah mengatakan, Rasul tidak pernah menyebut namamu wahai Umar. Sejak itu Umar merasa tenang karena tidak termasuk dalam catatan itu. Tetapi kemudian, setelah kemudian dalam perang Muraisy, rupanya ada kebocoran dalam catatan itu, di mana Rasul munafik, pemimpin munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul keluar namanya. Oh, sahabat berbondong-bondong datang kepada Nabi SAW mendaftarkan diri untuk membunuh Abdullah ibn Ubay bin Salul, termasuk Umar bin Khattab, dan mengatakan, ya Rasul, da'li adrib unuqah, Rasul biarkan ku penggal lehernya si Abdullah bin Salul itu. Tapi Rasul diam. Sampai ketika banyak sahabat yang mendaftarkan diri, datanglah anaknya Abdullah ibn Ubay, namanya Abdullah juga, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay, dan mengatakan, ya Rasulullah, jangan perintahkan siapapun untuk membunuh bapakku. Sebab kalau seandainya kau perintahkan siapapun untuk membunuh bapakku, maka aku akan menaruh dendam kepadanya. Kalau kau mau, serahkan kepadaku, aku yang akan membunuhnya. Ini omong anaknya ngomong. Anaknya baik masalahnya, sahabat Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak memfatwakan untuk membunuh Abdullah ibn Ubay, karena Rasul punya alasan, la'allan nas yaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashabah, agar jangan sampai manusia mengatakan bahwa Muhammad sudah membunuh salah seorang sahabatnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala membongkar. Maka sebaik-baiknya mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, hakikatnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka hendak membuat makar, tapi Allah sebaik-baik makar, mereka tidak sadar. Adapun yang menjadikan penyakit orang-orang munafik, Allah mengatakan fi qulubihim maradun, karena dalam hati mereka terdapat marad, penyakit. Apa penyakit yang dimaksud di sini? Kita tahu bahwa hati itu terbagi tiga, ya. Ada namanya qalbun salim, hati selamat. Hati yang selamat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Dan ini hatinya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua ada namanya qalbul mayit, hati yang mati. Dan inilah hatinya orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah sudah stempel hatinya, mati dia. Tapi ada namanya yang ketiga, qalbun marid, hatinya sakit. Inilah hatinya orang munafik. Yang Allah katakan fi qulubihim maradun, hati orang-orang munafik itu sakit. Dan penyakit hati itu cuma dua. Pertama bersumber dari syaitan yang disebut dengan syubhat. Yang kedua bersumber dari hawa nafsu yang disebut dengan syahwat. Jadi penyakit hati setiap manusia itu, kalau tidak syahwat maka syubhat. Syahwat muncul dari hawa nafsu. Wa inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu suka memerintahkan kepada keburukan. Tapi syubhat itu berasal dari syaitan, alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang ngasih waswas kepada manusia sehingga melahirkan syubhat. Dan penyakit orang-orang munafik itu penyakit syubhat. Penyakit syubhat, artinya yang paling parah gitu ya. Saya contohkan nih dua penyakit ini biar antum paham. Apa sih syahwat, apa sih syubhat?
ketika iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Rabbmu memerintahkan kepada para malaikat beserta iblis sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian ditanya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu untuk tidak sujud? Maka iblis mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik ya Rabb, kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Dari sini iblis tersesat. Kenapa? Karena ada syubhat di sini. Ada syubhat. Sesatnya iblis syubhat. Dia mengatakan dia lebih baik. Itu syubhatnya kan di sini. Dia lebih baik daripada Adam, bahwa saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Menurut dia itu syubhatnya. Padahal kenyataannya tanah lebih baik dibandingkan api. Jauhlah tanah itu lebih baik dibandingkan api. Dengan tanah kita bisa bangun masjid, dengan tanah kita bisa bangun rumah, dengan tanah kita bisa bercocok tanam, dengan tanah ada pasar, ada kehidupan. Dengan api apa? Bakar-bakar saja. Paling tinggi ngerokok aja. Dengan api itu, nggak ada manfaatnya lagi api itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sorga itu apa? Sorga itu tanah, neraka itu apa? Api, kan gitu. Makanya makhluk yang tercipta dari api dikembalikan ke api. Makhluk yang tercipta dengan tanah dikembalikan ke tanah juga, sorga. Lah, yang ingin saya katakan bahwa ketika iblis tersesat karena tidak mau sujud kepada Adam, tersesatnya iblis karena apa? Karena syubhat. Makanya iblis senantiasa memberikan syubhat. Ini yang disebut dengan syubhat. Adapun syahwat, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam berada di sorga, dan Allah katakan kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, hai Adam, masuklah, ajak istrimu ke dalam sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tumah, kau makan apa saja di sorga, kau minum apa saja di sorga, kenikmatan halal semuanya bagimu, cuman satu, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat pohon itu satu saja pohon, jangan dekat-dekat itu. Tetapi iblis memberikan waswas kepada Adam, dan waswasnya masuk ke dalam jiwa Adam. Akhirnya jiwa Adam pun mulai membisikkan keinginannya, ammaratun bisu, memerintahkan untuk melakukan keburukan. Akhirnya kemudian terangsang ingin memakan makanan yang dilarang Allah. Maka Adam pun memakan buah larangan, dan Adam pun tersesat dan diusir dari surga. Tersesatnya Adam karena apa? Karena syahwat. Syahwat ingin makan. Kalau soal makan, minum, berzina itu syahwat. Ya. Apa sih dampaknya? Kalau syubhat ini merusak agama, kalau syahwat merusak akhlak. Ya. Jadi kalau syahwat itu dampaknya dia rusak akhlak orang itu. Kalau orang ikut syahwat rusak akhlaknya. Tapi kalau orang ikut syubhat rusak agamanya. Berarti kalau seandainya dua penyakit ini muncul, jadi orang itu dikuasai satu penyakit syahwat bergabung dengan syubhat, dua-duanya rusak, agamanya rusak, akhlaknya juga rusak. Makanya orang-orang munafik Allah katakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Dan penyakit terbagi dua, syubhat dan syahwat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah penyakit syubhat, karena orang munafik itu punya syubhat di kepalanya. Ada juga penyakit syahwat karena tolabut dunia. Karena begini ya sejarahnya ya,
Kenapa muncul munafik? Saya ulangi, padahal sudah saya jelaskan, gak apa-apa. Di kota Madinah itu ada dua kabilah musyrik namanya Khazraj dan Aus. Dua kabilah ini dua-duanya berasal dari negeri Yaman. Jadi ketika Yaman terjadi bencana alam dengan robohnya bendungan Ma'rib atau disebut dengan Sad Ma'rib, maka melantakkan daerah-daerah dan kota-kota sehingga ribuan jiwa banyak yang mati. Yang selamat dua kabilah ini, makanya mereka pun kemudian hijrah sampailah di Yathrib yang sekarang disebut kota Madinah. Maka mereka pun turun temurun tinggal di kota Yathrib, dua kabilah besar Khazraj dan Aus ini. Lah sebelumnya sudah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, dan orang Yahudi itu menguasai ekonomi. Itulah hebatnya orang-orang Yahudi. Allah berikan kecerdasan yang tidak diberikan kepada umat selain Yahudi, tetapi kecerdasannya untuk menyesatkan orang. Lah karena orang-orang Yahudi itu dzatu mal, memiliki harta, menguasai ekonomi, makanya siapapun yang menguasai ekonomi pasti dia akan menjajah. Maka karena Yahudi ini menguasai ekonomi, karena pasar di kota Madinah itu sebelum hijrahnya Rasul dikuasai oleh pasar Bani Qunaiqah. Disitulah pasar besarnya kota Madinah, pasarnya Yahudi Bani Qunaiqah. Murni memang ekonomi Madinah saat itu dikuasai Yahudi. Sehingga karena orang Yahudi ini orang kaya, maka mereka suka mengadu domba Khazraj dan Aus suruh perang. Makanya biasanya negara kaya itu seperti itu kan, tengok negara miskin disuruh perang kan. Yahudi biasa seperti itu, ngadu domba. Akhirnya suka perang nih Khazraj dan Aus ini. Lah di tengah-tengah Khazraj dan Aus itu ada tokoh namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Orangnya tinggi, ganteng, ucapannya fasih, orator. Kalau ngomong itu didengarkan. Sehingga kalau seandainya mau perang nih dua kabilah ini, maka keduanya bertahkim kepada Abdullah ibn Ubay untuk didamaikan. Karena Abdullah ini punya karismatik yang luar biasa, dan dia seorang orator ulung. Makanya selalu mendamaikan, apabila mau perang damai lagi, mau perang damai lagi. Sehingga digadang-gadangkan oleh dua kabilah ini Abdullah ibn Ubay itu untuk menjadi pemimpin mereka. Ini sebelum datang Islam. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah dengan minoritas para sahabat menuju Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi betul-betul menampakkan akhlak. Keberhasilan dakwah Rasul itu yang paling menonjol di akhlak. Makanya Rasul mengatakan, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus karena untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa menyempurnakan? Kenapa enggak dari awal saja? Karena Rasul hanya menyempurnakan akhlak yang sudah dimulai oleh para nabi. Para nabi semua mengajarkan akhlak. Makanya Rasul hanya menyempurnakan yang telah dimulai oleh para nabi. Makanya bahasanya liutammim, untuk menyempurnakan. Karena sebelumnya para nabi sudah mengajarkan akhlak. Maka dengan akhlak Nabi SAW tertariklah dua kabilah ini. Lambat laun satu masuk Islam. Akhirnya tokoh-tokohnya masuk Islam. Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Rabi. Dua tokoh kabilah ini dua-duanya masuk Islam dan membawa kabilahnya masuk Islam. Dan ingat, Islam adalah ajaran yang membawa kepada persamaan. Dalam Islam itu sama. Anda mau kaya, mau miskin, Anda mau pejabat, mau rakyat, Anda mau berkulit hitam, mau berkulit putih, dalam Islam itu sama. Karena yang membedakan itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan itu takwa. Makanya Rasul mengatakan la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Tidak ada bedanya mau orang Arab, mau non Arab, mau kulit hitam, mau kulit putih, yang penting takwanya, kata Rasul. Sehingga karena tidak dibeda-bedakan, orang sudah masuk Islam semua sama. Maka otomatis Abdullah ibn Ubay ibn Salul pamornya kan hilang. Karena sudah tidak didewakan lagi, tidak dihormati lagi.
Akhirnya kemudian mulailah dalam hati Abdullah ini ada penyakit nifak. Ya. Ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin menang, maka kekuatan kaum muslimin semakin kokoh di kota Madinah. Maka Abdullah ibn Ubay takut kalau seandainya dia tidak mengikuti kabilahnya Khazraj masuk ke dalam Islam, bisa terancam jiwanya, terancam hartanya. Akhirnya pura-puralah dia masuk Islam. Disinilah awal mula terjadi kemunafikan dalam Islam. Abdullah ibn Ubay ibn Salul pura-pura masuk Islam. Dialah orang yang pertama kali pura-pura masuk Islam tuh, yang disebut dengan zindik hari ini, atau yang disebut dengan orientalis lah gitu. Disinilah terjadi munafik setelah perang Badar. Berarti di sini Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini dia masuk ke dalam Islam itu hanya untuk melindungi harta, melindungi jiwa dan keluarga. Berarti orang munafik itu tidak ada lain kecuali li talabi dunia. Mereka itu hanya mencari dunia saja. Itulah yang dimaksud fi qulubihim maradun, bahwa sakit di sini bisa juga bentuknya syahwat, tetapi kebanyakan orang munafik itu mereka terkena penyakit syubhat. Maka sebagai hukumannya fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya. Karena begini ya, Allah itu kan disesuaikan keinginan Anda. Kalau Anda ingin sesat, Allah sesatkan sekalian. Kalau Anda ingin hidayah, Allah berikan petunjuk hidayah. Allah itu terserah kita. Falamma zagu azagallah, tatkala mereka berpaling, Allah palingkan sekali, ya kan? Tetapi ketika mereka meminta hidayah, maka Allah berikan hidayah. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan sesuai dengan dia berpaling, kata Allah. Makanya ketika orang-orang munafik itu menanamkan penyakit dalam hati, fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi sekalian penyakitnya, gitu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan, walakum adzabun alimun bima kanu yakribun, dan bagi mereka azab yang pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Dari sini menunjukkan bahwa penyakit orang munafik itu ada di dusta. Itu yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah mengatakan, wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian rusak di permukaan bumi, maka mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, siapa bilang kami perusak? Kami justru yang muslih, yang memperbaiki bumi, bukan yang merusak bumi. Maka Allah bantah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, mereka lah orang-orang yang dikatakan perusak tapi mereka tidak sadar. Taib. Di sini Allah mengatakan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, jangan merusak bumi. Apa sih arti ifsad, merusak di sini? Ahli tafsir mengatakan, pertama, bahwa yang dimaksud ifsad di sini artinya al-maksiyat. Jangan melakukan maksiat di permukaan bumi. Karena maksiat itu kerusakan. Maksiat itu kerusakan, jenis maksiat apapun merusak. Maka jangan melakukan maksiat di permukaan bumi. Itu artinya yang pertama kalimat al-ifsad. Yang kedua, ada juga yang mentafsirkan la tufsidu, jangan merusak bumi, artinya jangan merusak bumi dengan peperangan. Jangan merusak bumi dengan peperangan, karena perang itu pasti akan mendatangkan korban jiwa. Nyawa-nyawa yang tidak berhak untuk dibunuh jadi dibunuh. Ada juga yang mengatakan la tufsidu fil ardh, jangan kalian merusak bumi, artinya jangan melakukan perpecahan. Karena sifat-sifat orang munafik itu suka memecah belah. Sampai-sampai ada cerita dalam perang Muraisi itu, ada seorang Ansor hendak mengambil air di sumur Muraisi. Datanglah seorang muhajirin,
Tiba-tiba kemudian ada sedikit perselisihan. Maka tiba-tiba kemudian salah satu di antara mereka memukul, memain tangan. Dipukullah kemudian pantat salah satu daripada dua orang ini. Orang Arab ingat, jangan pukul pantat. Kalau pukul kepala tak apa, aib bagi mereka. Kalau kita terbalik kan, jangan pegang kepala, marah kita. Kalau pantat gitu biasa aja kita. Kalau orang Arab terbalik gitu ya, pukul pantat marah mereka ya. Jadi karena marah akhirnya emosi satu dengan yang lainnya, akhirnya yang orang Ansor mengatakan ya lal Ansar, ya lal Ansar, datang orang-orang Ansar. Yang satunya ya lal Muhajirin, wahai orang Muhajirin tolonglah aku, datang orang Muhajirin. Ini dia berhadap-hadapan mau perang gara-gara soal pemukulan pantat tadi. Bisa mau perang loh ya, dalam perang Quraisy ini. Datanglah Abdullah ibn Ubay ibn Salul mengompori orang-orang Ansor ini dan mengatakan, lihat kelakuan orang-orang Muhajirin itu, kata Abdullah bin Ubay. Kalau boleh saya kiaskan, ambillah seekor anjing, buat dia gemuk. Setelah gemuk, justru dia memakan tuannya. Coba bayangkan istilahnya, gemukkan anjing supaya dia memakan dirimu. Jadi seolah-olah Abdullah ibn Salul ingin mengatakan, orang Ansor ini sudah berbaik jasa kepada Muhajirin, kok enggak bersyukur orang Muhajirin tuh. Sudah ditampung di Madinah, dikasih pekerjaan, dikasih makan, mau ngelunjak pula gitu bahasanya. Kemudian orang Abdullah ibn Ubay ini setelah mengatakan kalimat itu, dia mengatakan, kalau seandainya kita kembali ke kota Madinah, lalu rijana la'azzu min hal adhan, kita keluarkan saja orang-orang hina itu dari kota Madinah. Ketika itu Zaid ibn Arqam hadir di situ, lari menemui Nabi SAW. Maka Nabi SAW mendengar ada hal yang seperti ini, langsung datang ke lokasi. Dan Rasul marah-marah dan mengatakan, da'uha fa innaha muntina, da'uha fa innaha muntina, tinggalkan tempat ini, berdamailah kalian. Cara-cara kalian seperti ini cara-cara yang sangat menjijikkan, ini cara-cara jahiliyah. Kemudian setelah Zaid ibn Arqam melaporkan bahwa ucapan Abdullah ibn Salul, bersumpah bahwa kalau sampai di kota Madinah mereka akan mengeluarkan, atau dia akan mengeluarkan orang-orang yang hina, maksudnya Rasul dan para sahabatnya. Dipanggillah Abdullah ibn Salul. Hei Abdullah ibn Salul, betul enggak kamu yang mengatakan seperti itu? Oh enggak, itu pendusta, orang munafik. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang persaksian orang munafik, dan Allah benarkan Zaid ibn Arqam persaksiannya. Itulah ciri orang munafik, mau mecah belah dia ya, mau dipecah-pecah itu gimana caranya gitu. Makanya sering saya katakan kan, setan itu ketika tidak bisa merusak akidah seseorang, tidak bisa merusak ibadah seseorang, maka dia akan buat berpecah belah. Cuman itu saja. Makanya Nabi SAW bersabda, inna syaitan qad ya'isa an yu'bad fi jaziratil Arab walakin bitahrisi bainakum. Setan itu udah putus asa untuk disembah kedua kalinya di Jazirah Arab. Kenapa? Karena semua sahabat sudah bertauhid, mau dibuat syirik susah. Tapi setan punya senjata, walakin bitahrisi bainakum. Setan membuat pecah di tengah-tengah para sahabat. Dan itu terjadi setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan. Terjadi perpecahan, peperangan antar kaum muslimin sejak zaman Ali radhiyallahu an sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Maka ketika Allah mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu, jangan kalian merusak di bumi, artinya jangan kalian suka memecah belah di bumi ini. Itu penafsiran yang ketiga. Ada juga yang mengatakan bahwa penafsiran yang keempat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan kalian merusak di bumi, artinya jangan kalian menyebar isya'atul munkarah wal fahisyah, menyebar kemungkaran dan juga kekejian.
Mungkar itu diakibatkan oleh perbuatan. Kalau fahisha itu mungkar itu diakibatkan lisan, dan fahisha itu diakibatkan perbuatan. Artinya jangan menyebarkan keburukan lewat lisan ataupun jangan menyebarkan keburukan lewat perbuatan. Itu penafsiran yang keempat, makna daripada la tufsidu fil ardh. Maka orang-orang munafik mengatakan innama nahnu muslihun, kami tidak merusak, kami justru memperbaiki. Ingat, di mana-mana perusak itu tidak akan mengatakan saya perusak. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Fir'aun saja, Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Fir'aun itu orang paling rusak satu dunia, tapi dia tidak mengatakan dirinya perusak. Dia mengatakan kepada kaumnya Bani Israel dengan mengatakan innama ahdi sabilar rasyad, sesungguhnya saya akan menunjukkan kalian ke jalan yang lurus, tinggalkan Musa, katanya. Itu Fir'aun saja ngomong begitu. Fir'aun saja mengatakan saya akan berikan petunjuk kepada kalian jalan yang lurus, tinggalkan Musa. Musa itu enggak beres. Lah Fir'aun saja perusak bumi tidak mengatakan saya perusak. Itu si Fir'aun tuh. Apalagi orang-orang di bawah Fir'aun. Jadi tidak ada yang namanya perusak itu bilang merusak. Pasti akan memperbaiki di mana-mana. Walaupun hakikatnya dia merusak, dia tidak mau dikatakan perusak. Itulah orang-orang munafik. Makanya kalimat muslih itu diambil dari kata-kata saleh. Manusia kan terbagi tiga ya. Ada soleh tidak muslih, ada soleh dia muslih, ada muslih tapi tidak soleh. Ini ada istilah lagi. Pertama soleh tapi tidak muslih. Soleh itu baik untuk diri sendiri, muslih itu memperbaiki orang, itu artinya. Ada orang itu soleh, betul-betul soleh, sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, ke masjid rajin, ngaji rajin, tapi dia mendiamkan kemungkaran. Dia kebaikannya hanya untuk diri sendiri saja. Itu namanya soleh tidak muslih ya. Kemudian yang kedua ada soleh dan dia muslih. Dia tidak mau kebaikannya itu dikonsumsi sendiri, dia mau mendakwahkan orang lain juga. Ini memiliki akhlak sempurna, persis seperti dalam surah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surah Al-Asr ada 4 sifat. Pertama ilmu dan amal, yang kedua dakwah dan sabar. Ilmu dan amal memperbaiki diri sendiri. Kalau antum punya ilmu kemudian antum amalkan, antum jadi baik. Tapi dakwah dan sabar itu memperbaiki orang. Berarti kalau orang memiliki 4 sifat sempurna, dia punya ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah dari ilmu, sabar ketika berdakwah, itu namanya soleh. Dalam satu waktu dia juga muslih, memperbaiki orang. Tapi ada orang yang muslih tapi tidak soleh. Itulah orang munafik. Ngaku-ngakunya baik sama orang ya, tapi dia tidak mau perbaiki diri sendiri. Dia ngaku saja baik padahal tidak baik, gitu maksudnya. Nyuruh orang sholat tapi tidak sholat, gitu maksudnya. Nyuruh orang ngaji tapi tidak ngaji, nyuruh orang zakat tapi tidak zakat, gitu maksudnya. Lah itulah ciri orang munafik, itu mengaku muslih tapi tidak saleh. Bisa paham nggak di sini? Atau bulat kata-kata saya? Pahami sajalah ya. Intinya bahwa ketika Allah mengatakan qalu innama nahnu muslihun, maka orang-orang munafik mengklaim dirinya menjadi orang-orang muslim padahal mereka sendiri tidak saleh. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah bahwa mereka itu para perusak bumi, akan tetapi mereka tidak sadar kalau mereka itu para perusak. Karena begini ikhwan, yang memecah belah kaum muslimin itu yang paling bahaya dari dalam, bukan dari luar, dari dalam. Di zaman Nabi SAW yang paling berat itu melawan orang munafik.
Nabi SAW bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy dengan mudah. Fathu Mekah tidak ada perlawanan, nyerah orang-orang musyrik Mekah itu. Ketika Nabi mengusir orang-orang Yahudi, mudah saja diusirnya orang-orang Yahudi sehingga keluar dari dua tanah haram Mekah dan Madinah. Sampai hari ini tidak boleh ada orang kafir masuk di dua tanah haram kan. Tetapi ketika memerangi orang munafik berat. Nabi SAW berat sekali. Karena dibilang kafir dia mukmin, dibilang mukmin pula dia kafir. Karena orang munafik ini kalau seandainya ini tongkat, maka dia dipegang di tengah. Ini kafir, ini mukmin. Kalau mukmin menang, dia tinggal ke mukmin. Kalau kafir menang, dia ke kafir. Jadi orang munafik itu dia mendustakan atau berdusta kepada orang yang beriman, juga berdusta kepada orang kafir. Jadi dia membohongi orang yang beriman, membohongi juga orang kafir dia. Kalau ketemu orang yang beriman, oh saya beriman kok sama dengan kalian. Kalau ketemu orang kafir, oh enggak, saya sama kalian juga, saya hanya main-main saja sama mereka. Itu orang munafik tuh. Ya, orang kafir ini dibohongi sama dia. Jadi dia bohong sama orang yang beriman, bohong juga sama orang kafir gitu. Dia tengah-tengah, makanya Al-Quran mengatakan la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia tidak ke sana, dia tidak ke sini. Makanya berat Nabi SAW untuk melawan orang-orang munafik. Dalam perang Ahzab itu, hampir-hampir orang-orang munafik itu betul-betul memecah belah persatuan kaum muslimin di dalam kota Madinah dan hampir-hampir mengalami kekalahan perang itu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian datang para malaikat membawa angin dan petir sehingga mengangkat tenda-tenda mereka sehingga entah kemana gitu terbangkan, sehingga perbekalan mereka hilang, habis, kuda-kuda mereka lari, sehingga mereka mau nyerang pakai apa, kudanya nggak ada, mau sarapan tak ada sarapan, kelaparan, baliklah ke kabilahnya. Padahal sebenarnya perang Ahzab itu secara logika sebentar saja mengalahkan kaum muslimin. Tetapi kemenangan itu bukan dari jumlah, bukan dari kekuatan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok sedikit mengalahkan kelompok yang banyak, semua karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana beriman manusia, artinya berimanlah kalian wahai orang-orang munafik seperti berimannya para sahabat Nabi. Berimanlah kalian orang-orang munafik seperti berimannya para sahabat Nabi, itu maknanya. Qalu, orang munafik mengatakan, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Lihat, orang-orang munafik menganggap para sahabat itu bodoh. Ya. Maka Allah bantah, ala innahum humus sufaha. Ingatlah mereka orang munafik yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu bodoh, sok pintar gitu maksudnya. Ketika dalam perang Tabuk, pulang dalam perang Tabuk, kaum muslimin kan menang. Kemudian di tengah jalan mereka beristirahat. Jadi sambil jalan sambil ngobrol, supaya namanya perjalanan melelahkan kan. Kalau perang itu kan semangat kan, karena siap mati syahid, semangat mereka bergerak. Tapi kalau pulang sudah menang ini kan, mereka agak malas gitu karena sudah selesai perangnya. Sementara di zaman itu kan nggak ada yang dijemput helikopter, dijemput pesawat, ya jalan kaki lah kan itu. Sehingga sambil jalan itu biar ngilangi suntuk, kalau ngobrol kan nggak terasa, tahu-tahu sampai gitu kan. Jadi di waktu mereka senggang istirahat dalam perjalanan itu, ingat bahwa al-arwahu junudun mujannadah, ya. Ruh itu kan akan disatukan dengan seragamnya. Ruh itu akan disatukan dengan seragamnya. Orang yang suka ngaji pasti berkumpul dengan orang yang suka ngaji. Orang yang tidak suka ngaji ya pasti yang tidak suka ngaji. Kalau antum suka ngaji, ngajak yang tidak suka ngaji, itu seperti nangkap burung dimasukkan ke sangkar, mau keluar aja itu, ya kan?
Coba saja antum, orang yang nggak pernah ngaji, preman-preman di luar itu, ajak ngaji sekali-kali. Oh, nggak ada khusyuk kayak antum duduk itu, pasti pantatnya gatal. Nah, mau kapan selesai kan gitu. Tapi kalau orang sering ngaji kayak ambil ikan masuk ke kolam, tenang dia kan itu, karena suka ngaji. Ya. Lah, ruh itu seperti itu. Jadi sahabat kumpul dengan sahabat, orang munafik kumpul dengan orang munafik. Nggak mau orang munafik kumpul dengan sahabat atau sahabat kumpul dengan orang munafik. Memang ruh sudah dipisah-pisah oleh Allah. Ruh itu akan berkumpul dengan seragamnya. Jadi orang munafik kumpul di sini, sahabat kumpul di situ dengan Nabi SAW. Tiba-tiba nyeletuk salah seorang munafik dan mengatakan, ma ra'aina qurra'ana, katanya. Ma ra'aina qurra'ana arghabu butunan wa aqdhabu al-sunan, katanya. Wa ajbanu liqa'an indal adu illa haulah, katanya. Lihat, salah seorang munafik mengatakan, kami tidak pernah melihat qurra'ana, maksudnya ahli dan pakar-pakar Quran kita. Nabi sedang berkumpul dengan para pakar Quran, ya, jadi para hufadul Quran itu ya kumpul istirahat bersama Nabi. Orang munafik kumpul di sana. Jadi sambil melirik pandangan mereka kepada orang-orang yang ahli Quran yang duduk-duduk bersama Nabi, orang munafik nyeletuk dan mengatakan, kami tidak melihat para pakar Quran kami, sambil melirik mereka, arghabu butunan, yang lebih rakus perutnya, katanya. Kemudian wa aqdhabu al-sunan, yang lebih dusta lisannya. Kemudian wa arghabu liqa'an, maksudnya dan paling pengecut ketika berjumpa dengan lawan, illa haula, kecuali mereka, katanya. Kurang ajar enggak orang munafik itu? Tiba-tiba ada sahabat mendengar ucapan ini, lari menjumpai Nabi. Tapi sebelum sahabat ini sampai, Jibril sudah sampai duluan, memberitahu tentang ucapan orang-orang munafik terhadap Rasul dan para pakar Quran itu. Maka ketika itu turun ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan ya Muhammad, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya, apakah dengan Rasulnya kalian berani mengolok-olok? Jangan kalian cari-cari alasan, karena kalian sudah kafir setelah datang keimanan kepada kalian. Turun surat ini, ya. Ayat ini turun kepada Nabi SAW. Ketika ayat ini turun, didengar orang-orang munafik, mereka langsung lari kepada Rasul. Rasul itu naik di atas untanya sambil pelanai ditarik-tarik dan mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Rasul, ucapan kami itu jangan dibuat serius lah, kami ini main-main saja, bercanda-canda. Biar kami ini bercanda karena perjalanan kita masih jauh, biar dekat. Tapi bercanda, kalau bercanda soal agama, mengolok-olok agama itu beda. Ada boleh bercanda, tapi jangan bercanda soal agama. Maka Nabi SAW ketika ditarik-tarik pelananya, tetap saja Nabi SAW membacakan ayat ini, kul abillah, kata Rasul, kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Hei orang munafik, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengejek itu semuanya? La ta'tadiru, jangan kalian cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Lihat, Nabi SAW sambil memacu untanya, tidak diberikan udzur oleh Nabi SAW, walaupun mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Makanya jangan dibuat mainan agama. Agama jangan dibuat mainan. Di zaman sekarang nampak, dulu ya orang munafik itu tidak nampak, susah dibedakan mana sahabat mana munafik. Sekarang ini terang-terangan. Orang yang munafik itu sekarang ini terang-terangan, mudah sekarang itu mengecap orang munafik. Lihat orang-orang liberal itu, kita katakan munafik orang-orang itu. Orang-orang yang mengatakan semua agama sama, orang yang kemudian menolak syariat poligami, orang yang menolak syariat hudud dan begitu seterusnya, ini munafik, ini menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW terang-terangan. Ya bayangkan, agama dibawa kepada adat, ini kalau bukan munafik apa namanya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena terkadang seperti orang-orang Syiah,
Melegalkan zina menjadi mut'ah jadi halal gitu kan. Ini munafik, masuk pada munafik juga. Karena munafik itu sebenarnya hakikatnya amalan orang kafir. Cuman dibungkus seolah-olah dia muslim. Itulah orang-orang Syiah, itu orang munafik. Ya. Di zaman Rasul susah mau nyari orang munafik itu, harus ada wahyu dulu. Ngasih tahu gitu ya. Oh si anu. Di zaman sekarang tidak perlu wahyu. Sudah nampak orangnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat seorang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama itu bukan satu orang, banyak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat tunggal? Ara'aital ladzi, bukan ara'aital ladzina yukadzibuna biddin. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata tunggal, tidak menyebut dengan kata jama'? Bukankah para pendusta agama di mana-mana? Kenapa menggunakan kalimat tunggal? Harusnya kalimat jama', ara'aital ladzina. Kata para ulama tafsir, ketika Allah hanya menyebut kalimat mufrad padahal para pendusta itu banyak, karena yang kita bisa lihat tidak semua. Yang kita bisa lihat kan sekitar kita saja. Walaupun para pendusta agama itu ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di utara, tapi yang kita bisa lihat itu tidak bisa melihat semuanya, yang di depan kita saja. Makanya menggunakan kalimat mufrad, bahwa ada orang-orang di depan kita mampu kita lihat dia para pendusta agama, itu maksudnya. Artinya kita bisa melihat orang-orang munafik di zaman sekarang dari pernyataan mereka. Karena biasanya salah satu ciri-ciri orang munafik itu tu'jibuka qauluhum, kalau ngomong itu menawan, menarik, paseh gitu kan. Mantap, ada dalilnya, dihubung-hubungkan dengan sejarah, dihubungkan dengan adat, kayaknya wah paling enteng aja kalau ngomong. Ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Oleh karena itulah maka munafik di zaman Rasul susah dideteksi, munafik di zaman sekarang paling mudah. Tanpa harus turun wahyu. Tetapi mereka mengatakan, qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami harus beriman seperti berimannya para sufaha, orang-orang bodoh dari kalangan sahabat itu? Maka Allah katakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam. Mereka lah yang bodoh, orang munafik itu yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui kalau mereka itu jahil. Sok pintar orang munafik itu ya. Wallahu alam. Ini diantara tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, saya ringkas dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Kalimur Rahman. Sebisa saya singkat, saya ringkas. Begitulah keterangan dari dua tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Kalimur Rahman karya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala.